Three, two, one. Halo, salam sehat. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ekosistem pertanian tropika untuk memenuhi mata kuliah pertanian berkelanjutan yang diampu oleh Ibu Insinyur Gina Fauzia SP MSI. Di sini kami akan memperkenalkan diri dengan saya Hasurungan Bagindo Napitu dengan NIM D1B021141. Dan saya Jenny Galauli dengan NIM D1B021145. Secara umum, bentuk permukaan bumi memiliki perbedaan, seperti iklim, tanah, relief yang mempengaruhi jenis dan persebaran makhluk hidup atau flora dan fauna. Perbedaan ekosistem di permukaan bumi berdasarkan letak wilayah terhadap garis lintang, yaitu subtropis, tropis, sedang, dan dingin. Indonesia merupakan negara tropis yang beberapa wilayahnya tepat dilalui oleh garis khatulistiwa. Hanya ada 2 musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Beberapa daerah di Indonesia memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sehingga dikategorikan memiliki iklim tipe sangat basah. Kegiatan pertanian memiliki budidaya bercocok tanam dan memelihara ternak merupakan kebudayaan manusia paling tua. Tetapi dibandingkan dengan sejarah keberadaan manusia, kegiatan bertani ini termasuk masih sangat baru. Ya, masalah utama yang harus dihadapi di dalam pemanfaatan lahan pada daerah tropika basah adalah keadaan sosial ekonomi petani atau masyarakat yang menggunakan lahan sebagai tempat usahanya. Kita lanjut, lingkungan alami tropika. Yang pertama, pengaruh iklim. Iklim merupakan faktor eksternal yang tidak bisa diubah oleh manusia, tetapi bisa disiasati agar tidak menurunkan produktivitas. Di sini kita melihat gambar pembagian iklim, di mana ada iklim dingin, sedang, subtropis, tropis. Nah, di sini di Indonesia termasuk iklim tropis yang terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang dilihat dari suhu udara rata-rata berkisar antara 20 sampai dengan 23 derajat Celcius. Di beberapa tempat bahkan mencapai 30 derajat Celcius. Panjang hari, suhu dan musim relatif konstan sepanjang tahun. Amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil di khatulistiwa antara 1 sampai 5 derajat Celcius. Namun amplitudo suhu hariannya lebih besar. Tekanan udaranya rendah dan perubahannya terjadi secara perlahan dan beraturan. Jumlah hujan lebih besar daripada wilayah lain di dunia. Ya, di sini ada beberapa kondisi tanah. Jenis tanah dan kesesuaian untuk pertanian di wilayah tropika sangat bervariasi. Misalnya, molisol atau berkapur solum dangkal, invertisol mirip entisol, dan vertisol. KTK-nya tinggi mencapai pH 6-8. Jenis tanah di wilayah tropika terbentuk dari peristiwa geologis, sedimentasi, dan aktivitas vulkanik serta batuan beku. Selanjutnya dilihat dari kondisi biologis. Keragaman biologis di wilayah tropika secara alami membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang menyebabkan ekosistem tropika menjadi stabil. Keragaman hayati di wilayah tropika juga memberikan bentuk kehidupan yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, di mana tanpa keragaman maka ekosistem tropika sudah lama hancur. Di sini ada gambar dari rantai makanan dengan sebelah kiri dan sebelah kanan ada jaring-jaring makanan yang merupakan ciri-ciri biologis dan kondisi biologis di lingkungan tropika yang lebih lengkap. Karakteristik agroekosistem tropika. Agroekosistem tropika merupakan kawasan pertanian yang terletak di daerah tropika. Secara geografis dan edafis dipengaruhi oleh faktor setempat, yaitu curah hujan tinggi, suhu dan kelembapan tanah tinggi, keragaman tanaman dan satwa tinggi, dekomposisi bahan organik tinggi, produksi bahan organik tinggi. Karakteristik tersebut menyebabkan siklus hara di wilayah bersifat tertutup. Aktivitas biologi di wilayah tropika mencapai lebih kurang 80% hanya pada topsoil saja, sehingga wilayah tropika merupakan ekosistem yang rapuh. Selanjutnya, pertanian merupakan kegiatan produksi biologis yang berlangsung di atas sebidang tanah atau lahan dengan tujuan menghasilkan tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak tanah untuk kegiatan produksi berkelanjutan sampai untuk generasi mendatang. Pertanian tropika tidak homogen. Persawahan kecil sebagian besar dikelola menggunakan tanaman yang heterogen.
Sistem pertanian wilayah tropika. Yang pertama, sistem tada hujan, semi-intensif, semi-usaha tani pada dataran rendah, sistem usaha tani daerah semi-kering, sistem usaha tani lahan atasan, sistem usaha tani agroforestry, sistem usaha tani rawa pasang surut, dan petani skala kecil atau pertanian terpadu. Kendala pengembangan pertanian di wilayah tropika, yaitu ada beberapa. Suhu pada musim penghujan yang tetap tinggi, sehingga kelembapan udara tinggi, sehingga populasi serangga berkembang sepanjang tahun. Kelembapan tanah tinggi, pH sangat masam, miskin unsur hara, dekomposisi bahan organik, dan pelapukan hara berlangsung cepat karena suhu tinggi dan sering hujan lebat. Sehingga pelindihan atau leasing, bagaimana cara mengelolanya? Karena 2/3 wilayah Indonesia digunakan untuk mendukung kegiatan budidaya pangan, hortikultura, dan perkebunan. Salinisasi terjadi secara alami, terutama di wilayah yang tidak cukup hujan. Air dalam naik ke permukaan tanah sambil membawa garam-garam tanah. Salinisasi juga terjadi akibat intensifikasi irigasi, di mana suhu udara yang tinggi di wilayah tropika akan dengan cepat menguapkan air irigasi sehingga kadar garam dalam air irigasi menjadi meningkat. Tanaman tropika sensitif terhadap panjang hari atau photoperiodism, di mana beberapa tanaman secara genetik hanya berproduksi apabila menerima panjang penyinaran dalam jangka waktu tertentu, rentan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerentanan ekosistem tropika terhadap perubahan iklim. Yang pertama, kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah tropika, di mana dapat merubah bentang alam dan polusi dari kegiatan manusia. Selanjutnya, tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan penduduk, di mana penduduk tidak peduli terhadap kerentanan ekosistem di wilayah tropika. Dan yang ketiga, mata pencaharian sebagian besar penduduk wilayah tropika tergantung kepada sektor pertanian, yang dimana menggantung kepada sistem pertanian tada hujan. Di sini kami mengambil jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab yang berjudul Peranan Faktor Cuaca Terhadap Serangan Ulat Grayak Podoptera frugiperta atau Lepidoptera noctuidae pada tanaman jagung di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Penulisnya yaitu Bayu Widayasa dan Evi Suryadharma. Lokasinya yaitu berada di Serang S. frugiperta pada tanaman jagung di Kecamatan Segah, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Tabalar, dan Sayan, Kabupaten Berau. Selanjutnya, dari data yang didapat di dalam jurnal, dilaporkan bahwa suhu rata-rata berkisar dari 26,61 derajat Celcius sampai 27,92 derajat Celcius, dengan suhu maksimum tertinggi di 33,90 derajat Celcius dan suhu minimum terendah 23 derajat Celcius. Kondisi cuaca ini kemudian diduga berpengaruh terhadap keberadaan dan serangan hama di wilayah tersebut. Hubungan antara faktor cuaca dengan luas serangan S. frugiperta yaitu suhu maksimum di Kabupaten Berau adalah 31,52 sampai 33,90 derajat Celcius. Tingkat perkembangan S. frugiperta meningkat seiring dengan peningkatan suhu antara 18 sampai 30 derajat Celcius, dan kemampuan tertinggi larva untuk bertahan hidup berada pada suhu antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Suhu optimum yang menghasilkan tingkat perkembangan larva tercepat dan tingkat kematian rendah berada pada 30 derajat Celcius. Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa larva yang ditemukan pada tanaman jagung yang diserang di Kabupaten Berau diidentifikasikan sebagai S. frugiperta. Luas serangan S. frugiperta pada tanaman jagung cenderung lebih tinggi pada musim kemarau atau berkisar pada bulan April sampai September, dan menurun saat musim hujan yaitu pada bulan Oktober sampai Maret. Faktor cuaca yang berhubungan erat dan secara nyata mempengaruhi luas serangan S. frugiperta adalah curah hujan dan suhu maksimum. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Dadah.